Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa ketika seorang suami istri setelah melangsungkan suatu pernikahan, maka atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan suatu keturunan. Maka keturunan tersebut bisa seorang laki-laki atau seorang perempuan. Suami istri memiliki kewajiban terhadap anak, yaitu merawatnya, mengasuhnya, mendidiknya, dan membesarkannya. Namun demikian, setelah anak dipelihara, maka banyak sekali anak-anak yang dijumpai memiliki beberapa tipe anak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan di sore hari ini, tausiah edisi Kamis 7 Januari 2021, kami akan mengetengahkan tentang 4 tip anak dalam Al-Quran. Pemirsa yang berbahagia, adapun tip pertama anak dalam Al-Quran adalah anak berfungsi sebagai suatu perhiasan. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa anak dan harta adalah merupakan suatu perhiasan. Apa artinya suatu keluarga kalau tidak mendapatkan anak? Maka dari itu, ketika anak dan harta menjadi suatu perhiasan, ternyata Allah memperingatkan kepada kita agar kita jangan sampai terbuai, tergoda oleh harta dan anak. Maka ada suatu amal kebaikan yang perlu dilakukan terus-menerus, itu lebih baik di sisi Allah. Maka dari itu, ketika kita menjadikan anak dan harta sebagai perhiasan, itu adalah merupakan karunia Allah kepada manusia. Namun demikian, ketika kita sudah menjadikan anak dan harta sebagai hiasan, maka ada amal kebaikan yang bisa dilakukan terus-menerus, yang merupakan pahala dan harapan, dan itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, adapun fungsi anak yang kedua di dalam Al-Quran adalah anak berfungsi sebagai ujian.
Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Dan ingatlah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah merupakan ujian, dan sungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Dari ayat di atas kita bisa mengetahui bahwa anak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai ujian. Bagaimana sebuah keluarga dengan didatangkan seorang anak yang merupakan suatu ujian. Ketika anak masih kecil, anak dijadikan sebagai suatu perhiasan. Ketika usia remaja, anak dijadikan sebagai sahabat. Dan ketika anak sudah dewasa, dijadikan sebagai kawan berpikir. Mungkin kita mengalami sendiri ketika anak kita masih kecil, usia remaja atau dewasa, banyak sekali ujian-ujian yang dibawa oleh anak tersebut. Namun demikian, kita sebagai orang tua perlu berhati-hati di dalam mendidik, mengasuh, dan membesarkan anak, sehingga ketika anak sebagai ujian, kita harus berhasil mengatasi anak tersebut. Jangan sampai anak menjadi durhaka. Pemirsa yang berbahagia, adapun tip anak yang ketiga dalam Al-Quran adalah anak sebagai musuh. Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat 14, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Di ayat yang lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa ta'firu fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kepada mereka. Dan jika kamu maafkan dan mengampuni, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika anak yang kita miliki adalah menjadi musuh, maka kita harus berhati-hati. Karena apa? Bagaimanapun juga yang menjadi musuh utama anak adalah berasal dari godaan, rayuan, gangguan, baik itu datangnya dari jin, iblis, setan, dan manusia. Iblis berusaha menggoda anak kita dari depan dengan menumbuhkan keraguan terhadap akhirat. Dari belakang menanamkan keraguan terhadap kehidupan dunia, agar anak-anak bisa mencintai dunia. Dari sebelah kanan, iblis berusaha menggoda manusia agar melakukan kemaksiatan. Dan dari sebelah kiri, iblis berusaha menggoda
manusia agar meninggalkan syariat. Maka dari itu, ketika anak kita menjadi musuh, kita perlu berhati-hati, perlu mengawasi, dan kita perlu memaafkan. Karena bagaimanapun juga anak adalah darah dagang kita. Maka dari itu, ketika anak sudah berani pada orang tua, maka sebagai orang tua harus berhati-hati dan memaafkan. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Pemirsa yang berbahagia, adapun tip yang keempat anak dalam Al-Quran adalah sebagai permata hati. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami dari Engkau seorang istri dan seorang anak yang bisa menjadi permata hati, dan jadikanlah mereka menjadi imam. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika anak yang sudah kita didik, kita besarkan, kita berdoa pada Allah, ya Allah, berikanlah kami seorang istri dan keturunan dari kami yang menjadi permata hati. Alangkah bahagianya manakala seorang suami istri mendapatkan anak sebagai permata hati yang mendoakan kedua orang tuanya setiap saat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dari itu, kalau anak kita sudah menjadi permata hati, kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang kita miliki benar-benar menjadi anak yang soleh, solihah, yang akan mengantarkan kita dapat berkumpul bersama di jannah. Amin. Demikian tausiah pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku liqouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.